Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waode Silviana, NPM 0735 2111033. Di sini saya bersama teman kelompok saya yaitu Ilda Rahmelia Umasugi, NPM 0735 2111030 dan Mawardani Salahuddin, NPM 0735 2111035. Di sini kami akan menjelaskan tentang jurnal yang telah kami dapat, yaitu jurnal pertama, An Interactive Test Dashboard with Diagnosis and Feedback Mechanism to Facilitate Learning Performance, di mana dapat diambil dari latar belakang pada jurnal ini, yaitu tes adalah cara penilaian sumatif yang paling umum digunakan menilai hasil belajar siswa dalam skenario pendidikan, karena itu dapat membantu siswa memahami situasi belajar mereka saat ini dan masalah, tetapi juga memberi mereka umpan balik pembelajaran untuk memfasilitasi pembelajaran refleksi dan review. Kemudian tujuan dari jurnal ini yaitu untuk mengembangkan dan mengevaluasi efektivitas dari sebuah sistem individualis, tes, diagnosis, dan feedback mekanisme ITD-DFM dalam meningkatkan kinerja belajar siswa, efikasi diri fisika, dan penerimaan teknologi. Studi ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang penerapan ITD-DFM yang diusulkan kedisiplinan lain dan penggunaan teknologi perekaman proses pembelajaran generasi baru untuk merekam proses dan kemampuan belajar siswa. Maka selanjutnya yaitu metodologi yang digunakan pada jurnal ini. Kita dapat lihat dari di sini pada research teknologi. Jadi metodologi ini pada research methodology, this section explain the adopted research methodology of how to examine the difference in learning performance, physics self-efficacy, and technology acceptance between the research participants who respectively used the developed ITD-DFM dan the TTS and the FM to support physical course teaching and learning for the learning unit of life. Kemudian penelitian ini juga menganalisis perbedaan dalam kinerja belajar, efikasi dari fisika dan penerimaan teknologi antara peserta didik dan dengan tingkat pengetahuan sebelumnya yang berbeda di kedua kelompok. Penelitian ini menggunakan berbagai sistem pengukuran, di mana penelitian ini menggunakan lembar tes kinerja, lembar tes kinerja belajar, kuesional efikasi diri fisika, dan kuesional penerimaan teknologi. Selain ini, penelitian ini juga melakukan wawancara semi terstruktur dengan beberapa peserta didik yang dipilih secara acak dari kelompok eksperimen. Kita dapat melihatnya pada bagian halaman 6 ini, yaitu pada experimental procedure, learning performance test sheet, physical self-efficacy scale, dan teknologi acceptance scale. Selanjutnya, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Ilda Rahmelia Umasugi dengan NPM 073521111030. Di sini saya akan menjelaskan objek penelitian dan hasil penelitian dari jurnal ini. Yang pertama, objek penelitian.
Objek penelitian pada jurnal ini penggunaan dua jenis sistem bantuan belajar, yaitu ITD-DFM dan TTS-NDFM dalam pembelajaran fisika pada unit pembelajaran cahaya. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pengaruh kedua sistem bantuan belajar tersebut terhadap kinerja belajar, efikasi diri fisika, dan penerimaan teknologi siswa. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan pengumpulan data melalui tes, skala efikasi diri fisika, dan skala penerimaan teknologi, serta wawancara semi terstruktur dengan beberapa siswa yang dipilih secara acak dari kelompok eksperimen. Selanjutnya, untuk hasil penelitian, jadi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan sistem bantuan belajar interaktif dengan diagnosis dan mekanisme umpan balik atau ITD-DFM secara signifikan meningkatkan kinerja belajar, efikasi diri fisika, dan penerimaan teknologi siswa dalam pembelajaran fisika pada unit pembelajaran cahaya. Selain itu, ITD-DFM juga efektif dalam meningkatkan efikasi diri fisika siswa dengan tingkat pengetahuan awal yang rendah. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa ITD-DFM memberikan hasil yang sama dalam meningkatkan kinerja belajar dan efikasi diri fisika, terlepas dari tingkat pengetahuan awal siswa yang tinggi atau rendah. Jadi, ITD-DFM ini dapat dijadikan sebagai alternatif yang efektif dalam meningkatkan pembelajaran fisika pada siswa. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dari jurnal tersebut. Di sini kelebihannya yaitu ada 5 kelebihan. Di sini yang pertama yaitu penelitian ini menggunakan metode eksperimen yang kuat dan terkontrol dengan baik, sehingga dapat memberikan hasil yang valid dan dapat diandalkan. Yang kedua yaitu penelitian ini membandingkan dua jenis sistem bantuan yaitu pelajar, yaitu ITD, DM, dan TTS-NDFM dalam pembelajaran fisika pada unit pembelajaran cahaya, sehingga dapat memberikan informasi yang berguna tentang efektivitas kedua sistem tersebut. Dan yang ketiga, penelitian ini juga mempertimbangkan tingkat pengetahuan awal siswa dalam pembelajaran fisika, sehingga dapat memberikan informasi yang berguna tentang efektivitas kedua sistem bantuan belajar pada siswa dengan tingkat pengetahuan yang berbeda. Di sini yang keempat yaitu penelitian ini juga melibatkan pengumpulan data melalui tes, skala efikasi dari fisika, dan skala penerimaan teknologi, serta wawancara semi terstruktur dengan beberapa siswa yang dipilih secara acak dari kelompok eksperimen, sehingga dapat memberikan informasi yang komprehensif tentang pengaruh kedua sistem bantuan belajar pada kinerja belajar, efikasi dari diri fisika, dan penerimaan teknologi siswa. Dan di sini yang kelima yaitu jurnal ini juga memberikan informasi tentang pengembangan sistem bantuan belajar interaktif dengan diagnosis dan mekanisme umpan balik ITD-DM yang dapat membantu siswa dalam memahami konsep-konsep fisika yang sulit. Di sini juga kesimpulan yang dapat kami ambil dari jurnal ini yaitu bisa dilihat di sini conclusion and feature work. Di sini kesimpulannya yaitu kesimpulan dari jurnal ini adalah bahwa pengguna individualized test diagnosis and feedback mekanisme ITDM, DFM yang interaktif dapat meningkatkan kinerja belajar siswa, efikasi diri fisika, dan penerimaan teknologi pada mata pelajaran fisika di sekolah menengah pertama. ITD, DFM memberikan umpan balik tes yang visual, kaya, berkualitas untuk refleksi dan tinjauan pembelajaran siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja belajar, efikasi diri fisika, dan penerimaan teknologi kelompok eksperimen yang menggunakan
ITD DFM ini secara signifikan lebih baik daripada kelompok kontrol yang menggunakan sistem tes tradisional ITD DFM. Juga memiliki efek yang sama dalam meningkatkan kinerja belajar dan efikasi diri fisika pada siswa dengan tingkat pengetahuan sebelumnya yang berbeda. Namun ITD DFM ini memberikan penerimaan teknologi yang lebih tinggi pada siswa dengan tingkat pengetahuan sebelumnya yang tinggi daripada siswa dengan tingkat pengetahuan sebelumnya yang sangat rendah. Studi ini juga menunjukkan bahwa desain tutorial interaktif lebih efektif dalam meningkatkan kinerja belajar dan efikasi diri fisika daripada desain tutorial non-interaktif. Baik, itulah penjelasan tentang jurnal dari kami bertiga. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.